Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Autistia Eldewi Pitasari dengan NIM 8622410038. Ini saya akan membahas salah satu materi mata kuliah psikologi bimbingan peserta didik, yaitu materi tentang konsep konsep pembelajaran dan teori-teori yang mendasari. Pembelajaran merupakan bagian penting dalam dunia pendidikan yang berfungsi sebagai proses transfer pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai kepada peserta didik. Dalam pembelajaran terdapat interaksi antara peserta didik dan pendidik, serta lingkungan yang dapat menciptakan perubahan dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik peserta didik. Pengertian pembelajaran. Pembelajaran adalah proses perubahan perilaku atau kemampuan seseorang sebagai hasil dari pengalaman, latihan, atau interaksi dengan lingkungan. Tujuan pembelajaran tidak hanya sekedar menghafal, tetapi juga memahami dan menerapkan sebuah pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa ciri-ciri perilaku hasil belajar. Yang pertama yaitu ada terjadi perubahan perilaku. Nah, setelah proses belajar, peserta didik mengalami perubahan dalam cara berpikir, bertindak, atau merespon sesuatu. Perubahan ini bisa dalam bentuk bertambahnya pengetahuan, berubahnya sikap, atau meningkatnya keterampilan. Misalnya, seorang siswa yang awalnya tidak tahu cara menghitung, dia setelah belajar jadi tahu caranya menghitung dengan benar. Jadi dari yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, dari yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Yang kedua yaitu perubahan bersifat permanen. Jadi perubahan yang terjadi melalui proses belajar tidak bersifat sementara, melainkan bertahan dalam jangka waktu yang lama. Ini menunjukkan bahwa pembelajaran yang efektif menciptakan dampak dengan jangka waktu yang panjang. Tidak akan kembali buta huruf kecuali ada gangguan tertentu karena keterampilan tersebut telah tertanam dalam ingatannya. Yang ketiga, hasil dari latihan atau pengalaman. Jadi, perilaku hasil belajar tidak muncul secara tiba-tiba. Ia terbentuk karena adanya proses latihan yang berulang atau pengalaman belajar yang bermakna. Contohnya, misal seorang siswa menjadi mahir memainkan sebuah piano, bukan karena penonton, tapi karena latihan yang konsisten dan pengalaman belajar sebelumnya. Yang keempat, dapat diamati dan diukur. Jadi, perubahan sebagai hasil belajar bisa dilihat secara nyata dan dinilai dengan alat ukur tertentu. Ini penting untuk mengetahui sejauh mana peserta didik telah mencapai tujuan pembelajaran. Contohnya, kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal matematika dapat diukur dengan adanya ujian. Kemampuan berbicara bahasa Inggris dapat diamati dengan presentasi. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tentang teori. Teori yang pertama kita bahas yaitu tentang behavior. Tokoh utamanya yaitu ada Ivan Pavlov, Johann Lacan, dan Jules Skinner. Ivan Pavlov mengatakan mengembangkan konsep kondisioner yang pasif di mana respon individu dapat dipelajari melalui asosiasi stimulus tertentu. Pavlov menemukan bahwa perilaku dapat dipelajari melalui asosiasi antara yang awalnya netral dan stimulus yang secara alami menimbulkan respon. Lalu Johann Lacan mengemukakan bahwa perilaku manusia sepenuhnya dipengaruhi oleh lingkungan. Watson percaya bahwa semua perilaku dapat dipelajari dan dibentuk melalui dua pengalaman. Teori behavioristik berfokus pada perubahan perilaku yang dapat diamati sebagai hasil dari interaksi individu dengan lingkungannya. Teori ini menekankan bahwa belajar adalah hasil dari asosiasi antara stimulus dengan respon. Pembelajaran terjadi ketika individu diberi stimulus tertentu dan beresponnya secara berulang hingga tersebut menjadi sebuah kebiasaan. Pembelajaran ini dapat diperkuat dengan adanya atau reward atau tulisan bagi siswa tersebut. Contohnya, misal siswa mendapatkan sebuah pujian jika menjawab dengan benar.
Jadi, siswa tersebut dapat termotivasi dengan adanya sebuah reward atau pujian tersebut. Yang kedua yaitu ada teori pembelajaran kognitif. Pertamanya yaitu ada Jean Piaget dan Jerome Bloom. Jean Piaget mengembangkan teori perkembangan kognitif yang terdiri dari 4 tahap. Yang pertama yaitu ada tahap sensori, yaitu 0 sampai 2 tahun. Anak belajar melalui pengalaman langsung dan eksplorasi sensori. Yang kedua yaitu ada pra-operasional, yaitu pada usia 2 sampai 7 tahun. Anak mulai berpikir sendiri tetapi belum dapat memahami konsep itu. Yang ketiga yaitu emosional thinking, pada anak usia 7 sampai 11 tahun. Anak mulai memahami konsep logis dan berpikir lebih sistematis. Yang keempat ada operational thinking, pada anak usia 11 tahun. Jadi anak dapat berpikir abstrak dan mengembangkan berbagai kemungkinan. Lalu Jerome Bruner mengembangkan konsep belajar penemuan, yaitu konsep belajar penemuan atau discovery learning yang menyatakan peserta didik harus menemukan pembelajaran secara mandiri. Discovery learning adalah pendekatan belajar di mana siswa menemukan sendiri konsep, prinsip, atau pengetahuan melalui pengalaman, eksplorasi, pemecahan. Jadi, guru hanya berperan sebagai fasilitator, bukan memberi informasi secara langsung. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman yang mendalam, menumbuhkan rasa ingin tahu, dan kreativitas siswa, dan dapat membentuk kemampuan berpikir kritis siswa tersebut. Teori kognitif menekankan proses mental dalam belajar, seperti berpikir, mengingat, dan memahami. Jadi, berbeda dengan teori behavioristik yang hanya menekankan perilaku yang dapat diamati. Teori kognitif berfokus pada proses mental yang terjadi saat seseorang belajar, seperti persepsi, memori, pemecahan masalah, dan pemahaman. Teori kognitif menekankan dan peran aktif peserta didik dalam memahami dan mengolah informasi. Selanjutnya yaitu ada teori pembelajaran humanistik. Tokoh utamanya ada Carol Rogers dan Abraham Maslow. Carol Rogers menekankan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan menghargai kebebasan individu. Rogers mengusulkan bahwa pembelajaran harus berpusat pada siswa atau disebut dengan student-centered learning. Abraham Maslow mengembangkan hierarki kebutuhan yang mencakup kebutuhan dasar hingga aktualisasi. Maslow menyusun hierarki kebutuhan yang mencakup kebutuhan fisiologis seperti makan atau minum, keamanan, kasih sayang, dan rasa memiliki, harga diri, aktualisasi diri, atau pencapaian potensi. Jadi seseorang akan belajar dengan baik jika kebutuhannya telah terpenuhi. Teori pembelajaran humanistik yaitu pembelajaran sebagai proses pengembangan diri dan aktualisasi potensi. Teori humanistik menekankan pentingnya aspek emosional dan motivasi dalam proses belajar. Dan juga teori humanistik menekankan pentingnya pengalaman subjektif individu dalam pembelajaran. Pendekatan ini menitik beratkan pada perkembangan potensi diri, motivasi internal, dan perasaan seseorang dalam proses belajar. Teori ini juga lebih menekankan bagaimana seorang guru dan siswa yang hangat dan penuh empati. Contohnya, misal seorang guru memberi ruang untuk siswa memilih cara belajar yang mereka suka, seperti itu. Hasil belajar dapat diamati dan diukur. Sebuah teori memiliki kekuatan masing-masing. Guru perlu menyesuaikan pendekatan dengan karakter siswa. Baiklah, terima kasih telah menyimak video ini. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita dan dalam pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.